Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Tuljana dengan NIM 55522110018. Di sini saya akan membuat tutorial video aplikasi Mayop, cara menggunakan aplikasi Mayop. Nah, teman-teman di sini yang pertama itu kita membuka aplikasi Mayop terlebih dahulu. Teman-teman ini tinggal klik yes. Nah, untuk tampilan pertama di dalam aplikasi Map itu seperti ini. Karena di sini saya ingin membuat ingin membuat data perusahaan baru, maka teman-teman klik yang create, lalu next, kemudian isi data perusahaannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada company name. Company name itu diisi dengan nama perusahaannya itu PT Pelangi. PT Pelangi untuk jalannya, untuk address isi jalan Mendut Barat. Mendu Barat nomor 47 Bandung. Untuk PLAN numbernya, teman-teman isi nomor teleponnya 002 eh, 002 002 325 5575. Nah, kemudian fax numbernya diisi sama seperti PLAN number 022 3 325 5575. Nah, untuk email address-nya yaitu pelangi@cbn.net.id. Nah, kemudian kita next. Nah, untuk cara finansialnya diisi tahun 2020, respon of financial year-nya diisi bulan Desember, conversion money-nya diisi dengan bulan Desember juga. Nah, untuk number of accounting period itu kita diisi 12 ya. Oke, next. Di sini kita next lagi. Eh karena kita ingin membuat akun sendiri, maka teman-teman pilih yang ketiga. Next. Setelah itu kita di sini itu untuk menyimpan file datanya kita ganti karena di sini saya ingin menyimpannya tuh di dokumen, kemudian semester 6 di ya saya tuh menyimpannya di sini. Pelangi Farhatul Jannah. Kali ini sesuai dengan teman-teman sendiri ya nama filenya. Kalau di sini UAS. Oke, save. Nah, sudah kita klik next. Kemudian kita pilih yang common santri. Nah, karena kita di sini ingin membuat account list, akun-akun list, kita sebentar kita lihat soalnya dulu terlebih dahulu. Kita klik yang bagian account, lalu klik account list. Nah, kemudian untuk yang pertama itu kan bagian aset ya. Nah, di sini yang aset. Nah, kita ganti yang general account-nya ini ganti jadi eh, cash in bank. Kita ganti menjadi cash in bank. Kita klik OK. Nah, itu kita sesuai dengan aset itu kodenya 1000. Jadi cash in bank di sini kan di soalnya 1100 maka kodenya 1100. Lalu yang kedua kita ganti dengan petty cash 1200 ya. Nah, untuk petty cash di sini kita ganti
ganti sebentar. Yang karena di sini ada kita ganti ininya 999. 999. Kita klik oke. Maka di sini cash in bank sebentar sebentar. Tadi mana tuh ya? Nah, tadi kan kita ganti yang ini yang payroll-nya kita ganti eh ini jadi 1.200, 1.200 kita ganti jadi petty cash, petty cash. Sebentar. Klik oke. Eh Lalu, nah untuk itu kita selanjutnya membuat akun yang pertama. Akun selanjutnya yaitu akun Resable dengan nomor kode 1.300. Nah, kita tap saja nyokannya karena di sini akun Sri say Rebel yang klik oke. Nah, eh kemudian di sini 1.100 sudah, 1.200 sudah, 1.300 sudah. Kayak kita lanjut ke 1.000 new, kita klik new 1.400, 1.400 kita klik ini. Kemudian allow launcher for do super kita okein. Nah, kita klik new lagi. Ya, kita lanjut ke 1.500. Kita new akunnya di sini merchandise. Kita merchandise, merchandise inventory. Inventory. Nah, untuk teman-teman, karena kita di sini bikin list akunnya banyak, jadi tidak langsung klik, gak usah langsung klik, tapi langsung klik new saja, karena nanti juga tadi kan 1.500 lalu kita ke 1.600 new account, lalu stop supplies. Kita klik new, lalu lanjut ke 1.700. Kita tab self map. Prepaid insurance, insure. Lalu di sini
Nah, karena tadi teman-teman 1800 udah ada, eh, bentar. Kita 1800 kita lanjut ke flight plan. Kita klik new. Oke, untuk 1900 next step lanjut ke prepaid text teks tinggal kita oke. Nah, di sini teman-teman sudah terisi untuk yang karena setnya. Kemudian ya teman-teman, untuk yang akan resize akan resizable ini untuk akun tipenya pun diganti jadi account resizable. Oh, karena di sini server jadi klik oke. Nah, kemudian ya halo semuanya. Kita lanjut. Kita setelah itu kita ke akun list karena di sini ingin membuat list akun. Karena untuk membuat akun listnya itu kita klik ke bagian account, lalu ke account list. Nah, lalu karena kita ingin membuat akun-akun list, kita lihat soalnya dulu, kita bagi dulu dulu ya. Nah, ketika kita eh untuk selanjutnya kita membuat akun list terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu di sini kan ada cash in bank. Kita ada akun aset, kita ke aset terlebih dahulu. Nah, di sini ada general account, lalu ada undeposited funds, segala semuanya. Nah, kita ganti untuk yang pertama itu yang 1100 kita ganti jadi cash in bank. Sini lalu cash in bank. eh Klik OK. Nah, untuk yang 1200 kita ada petty cash karena di sini 1200 udah ada yang parallel account. Ini angkanya kita sebentar ya. Kita ganti jadi 199. Kemudian kita klik new untuk 1200 tab petty cash kemudian klik OK. Kemudian karena di sini ada kemudian kita bikin ya akun at cost atau fixed asset di sini. Nol. Terus di sini diganti jadi equipment at cost. Klik OK. Oke. Terus kita new ya oke. Setelah itu teman-teman kita bikin untuk yang headernya. Ya, di sini kan kita header untuk di bagian aset itu ada dua, ada current asset dan fixed asset. Jadi teman-teman kita bikin dulu untuk yang headernya.
Ini new, bikin aset. Oke. Sebentar ya, sebentar, sebentar. Ya teman-teman, kita karena di sini ya, di aset ada kita bikin header di sini di aset tuh ada dua, ada current asset dan fixed asset. Jadi kita bikin terlebih dahulu oke. Lalu teman-teman kita masuk ke liability. Untuk liability di sini ada accounts payable yaitu di nomor 1100. Jadi masuk di kita ganti yang ini akan payable type-nya. Nah, ganti di ada trade credits kita ganti di sini jadi nomornya ganti jadi 1100 eh namanya akan payable, klik OK. Terus di sini ada expense payable, kemudian eh, ya, jadi teman-teman di sini aset tadi kan kita sudah masuk akun-akun aset yang sebagian ya, cash in bank, lalu petty cash dan equipment at cost gitu. Nah kemudian di sini di bagian aset kita membuat headernya karena di aset ada dua header yaitu ada current asset dan fixed asset. Jadi teman-teman kita bikin headernya terlebih dahulu. Ya, yang aset kita masukkan 1000 1000 kita di tab saja. Untuk new-nya itu current current asset, aset lalu kita tab kemudian di new lagi karena di current asset ada dua jadi 1000 2000 kita kita tab lalu kita hmm, yang kedua fixed asset dan lalu kemudian klik OK. Nah, di sini kan teman-teman udah ada nih fixed asset dan current asset. Nah, setelah itu kita masukkan akun-akun aset ini karena tadi cash in bank sudah, lalu petty cash sudah, kita lanjutkan akun-akunnya yaitu uh, cash in bank, petty cash, akan saya oke. Kita masukkan di sini eh kita lanjutkan, kita klik new, lalu di sini kita ganti tipenya other current asset yaitu sebentar ya teman-teman, sebentar sebentar. Klik new, untuk akan disable kita
1.300. Kita lalu tap. Saya buat akan dari public. Kemudian kita lihat ini lagi. Untuk yang allow kita ganti type-nya menjadi other current asset. Kita masukkan 1400. Kita tap masukkan allow for draw full debit ya. Oke, kita klik new. Lalu kita masukkan merchandise dengan number 1500. Account name-nya merchandise inventory. Merchandise inventory, lalu kita klik new, lanjut ke store supplies dengan number 1600. Store supplies, kita klik new, lalu kita lanjut ke number 1700. Tab, lalu account name-nya prepaid rent, klik new, 1800. Oke, kita ganti jadi prepaid. Oh my god, ada yang salah. Sebentar ya. Karena tadi ada yang salah, harusnya yang 1700 ini prepaid insurance. Jadi kita ganti dulu insurance. Lalu klik oke. Nah, kemudian yang ini 1800 baru kita klik jadi prepaid text dan klik oke. Nah, kan tadi kita sudah masukin akun disable terus semuanya. Lalu kita lanjut ke fixednya. Untuk yang fixed asset ini kita tadi sudah masuk ke equipment at cost ya. Ini kita sudah masuk, jadi kita tinggal klik new. Kemudian sebentar ya. Ya teman-teman, kita lanjut. Sebentar, kita lanjut dulu. Oh ya, kita lanjut di sini. Kita bikin akun yang fixed asset. Nah, untuk yang fixed asset di sini, kan kita udah masukin equipment cost. Lalu sebentar teman-teman, kita lihat dulu ya. Equipment at cost itu masuk tipenya akun receivable atau masuk ke other asset. Ternyata masuk ke other asset. Oke, mungkin kita ganti di sini. Kita ganti sebagai other asset. Oke, lalu kita klik di sini. Untuk yang selanjutnya itu ada nomor 2110. Kita tap. Di sini namanya itu equipment Atom Dep. Lalu klik OK. Oh iya, tadi kan yang allow for double full dep itu kita ganti tipe akunnya ke akun receivable. Jadi klik OK.
Nah, teman-teman, karena yang asetnya udah semua dimasukin, sekarang kita ke liability. Nah, untuk ke liability di sini, yang pertama kita masukin akun tadi kan sebelum udah masukin akun payable ya. Nah, yang selanjutnya itu ada expense payable. Kita lihat dulu expense payable ini masuk ke tipe apa. Nah, untuk expense payable itu masuk ke other current liability ternyata teman-teman. Oke. Eh, Available. Kita lanjutkan. Di sini kita ganti tipe akunnya dulu. Karena tadi masuk ke other current liability, ya kita ganti jadi other current liability. Kita masukkan 1.200. Kemudian tab, kita masukkan expense by lalu new kita masukkan nomor selanjutnya 1.200, 1.300 kita lalu kemudian tab account name-nya kita masukkan income tax payable lalu klik new. Di sini ada 1.400 kita perlu account name-nya kita masukkan ppn payable lalu klik new. Kemudian untuk nomor selanjutnya ada 1.500 klik tab kita masukkan eh, account name-nya ppn outcome. Kemudian kita klik new. Kita lanjut ke PP. Sorry. Karena di sini ya 1.600 kita tab. Kita masukkan ppn income dan klik oke. Nah, tadi kita sudah masukin nama-nama akun kan. Sekarang kita bikin akun headernya terlebih dahulu. Nah, untuk akun headernya di sini liab ada dua ya untuk liability ada current liability ada long term liability. Kita sebentar kita klik oke dulu. Kita bikin headernya ya karena sudah ada. Wait, 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 wait. Sebentar. Kita lanjut aja dulu ya, teman-teman. Untuk lanjut untuk selanjutnya itu ada long term liability di sini dengan akun 2100 long term liability ada Bank Permata Leon. Maka kita di sini sudah ada oh iya, untuk di sini kan sebenarnya udah ada 2.100 ya ada atas nama Axo Inventory, maka kita ganti jadi Bank Permata Leon. Nah, untuk itu kita lihat dulu Bank Permata Leon ini masuk tipenya tipe akun apa. Kita masuk tipe akun long term liability. Oke.
kita ganti dan jadi Rick. Karena ini ada satu doang ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu, tadi kan kita sudah masukin nama akun-akun Lialibiti, yang Lialibiti. Nah, di Lialibiti ini juga kita dua, ada dua. Kita harus buat akun headernya itu ada dua, sama seperti kayak aset yang current Lialibiti dan long term Lialibiti. Kemudian kita buat terlebih dahulu header akunnya. Untuk header akunnya itu yang kita ganti ini jadi kali ribet sih. Salah, salah, salah. Sorry, 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 sorry. Akan main out. Wow, sebentar ya. Kenapa? Karena kita bikin number. Udah untuk karya Libiti numbernya 2000 1000 1000 sini. Oke, oke, oke. Ya kita lanjutkan dengan nama current liability. Kemudian new untuk karena sudah lanjut kita ke long term liability, kita bikin headernya. Sebentar, ini ganti terlebih dahulu jadi oke, karena kita edit header. Oh no. Hmm, kita ganti di sini jadi hmm, lalu tab di sini kita ganti jadi long term. Iya, ini ya, ini itu. Oke, oke. Nah, oke kita biar tahu. Oke, karena sudah ya untuk yang liability, kita lanjut ke ekuitas. Nah, untuk ekuitas sendiri di sini ada dua. Maaf. Ekuitas di sini ada ada capital stock, dividen, income summary. Nah, untuk penomorannya kita sama aja seperti kayak tadi ya teman-teman. Kita ganti jadi eh, di sini kemudian untuk itu ya capital stock. Oke, kita klik oke. Kita lanjut ke D. Maaf.
Dividen, lalu kita new, di sana 3.300, karena income to cuma di oke. Oh iya teman-teman, karena di sini equity udah ada, equity udah semua masukin, kita masuk ke eh income ataupun revenue di sini. Kita masuk di sini, kita klik new, kemudian kita masukkan 1.100, kita tap, kita masukkan nama akunnya sales, lalu klik new, kita di sini masukkan. Oh teman-teman, untuk tipe sales dan sales return itu ya sama income, jadi tidak perlu untuk ngeganti akun TP-nya. Jadi kita tinggal masukin saja akun numbernya 1.200. Kita tap, kemudian ke sales return, lalu klik OK. Nah, karena di sini eh, income sudah masuk semua, lalu kemudian kita ke cost of sales di sini. Nah, untuk cost of sales di sini, teman-teman ada cost of goods sold. Sini ada cost of goods sold dan ada freight paid ya, ada dua akun. Kita lihat dulu ke modul, dia tuh termasuknya ke tipe akun apa? Karena cost of sales. Oke. Kita langsung saja kita klik new. eh kita masukkan akun numbernya 1.100, tab, lalu masuk akun name-nya, cost of goods sold, lalu klik new, kita masukkan 1.200. Oke, kita freight right, lalu klik oke. Nah, untuk bagian cost of sales ini kita sudah masuk, kita lanjut ke bagian expense. Nah, di sini teman-teman, bagian expense di sini ada tiga header. Yang pertama ada operating expense, lalu ada other revenue and gains, dan ada other expense on loss. Nah, untuk yang pertama kita masuknya advertising expense atau beban iklan. Beban iklan kita lihat dulu ini termasuk ke tipe akunnya, nama tipe akun apa. Nah, untuk tipe akunnya tetap expense, expense semua ya teman-teman. Oke, kita masukkan kita membuat new, kita langsung kita tap, kita masukkan advertising expense di sini beban-beban, klik OK. Kemudian selanjutnya ada beban telepon dan listrik atau telepon electric expense. Kita masukkan nomor akunnya 1.100, tab, wah, telepon, hmm,
Lalu selanjutnya ada nomor akun 1200. Kita tap, ada start supplies expense atau beban kerugian penghapus piutang. Expenses. Klik new. Lalu tanggal 1300. Account name-nya ada teman-teman ini lakukan semuanya seperti biasa yang sudah-sudah semuanya nomor-nomor akunnya ya teman-teman. Kita klik new, terus 1400, depresiasi expense atau beban depresiasi. Lalu kita masukkan saja nomor akun 1500. Kita tap, ada insurance expense atau beban asuransi. Klik new. Selanjutnya 1600 ada rent expense atau biasa disebut beban sewa. Kita klik new. Kemudian lanjut ada nomor 1700 dengan akun name-nya. Akun name-nya itu wage atau serasa beban upah dan gaji. Lalu yang terakhir ada 1800. Oh ya teman-teman maaf, karena tadi kan saya dibilang di awal ada yang expense itu ada 3 header, ternyata itu ada satu header cuman operating expense doang, ataupun akun tipenya pun expense, jadi klik oke. Lanjut ke eh other revenue and gains atau other income. Di sini untuk other income kita klik new. 1100. Lalu dengan tab interest. Oke. Kemudian kita masuk ke ada yang terakhir ada expense. Kita klik new. Untuk ada expense ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada interest expense, ada bank service charge, sama income tax expense ataupun ada beban bunga, beban administrasi bank, dan ada beban pajak penghasilan atau PPh. Nah, kita masukin akun number yang pertama itu 1100. Untuk akun name-nya itu ada beban bunga atau interest expense.
I'll klik new. Yang kedua, untuk yang kedua itu ada 1.200 dengan account name-nya beban administrasi bank atau bank service charger. Dua ada 1.300. Kita tap. Income tax expense. Nah, karena teman-teman di sini kita udah semua, kita udah masukin akun-akun listnya. Yang untuk selanjutnya, karena kita udah masukin akun-akun list ya, teman-teman. eh, Oke, untuk akun list sudah semua, maka kita close. Selanjutnya itu kita mengatur link pajak. Caranya itu kita klik sebentar ya. Ke list, kemudian ke tax code. Nah, di sini ada banyak-banyak banyak-banyak nama pajak, maksudnya banyak-banyak pajak. Kita eh, kita hapus semua, kita kecuali goods and service tax sama eh goods dan non non repeatable ya. Oke, kita hapus semua ya. Hapus. Sebentar, teman-teman ada kesalahan. Ya kita teman-teman tadi kan kita ngapusin semua kode akun kecuali silakan yang GSC dan NT. Karena tadi NT saya terhapus, maka tadi kita tinggal klik new, terus di sini kan ya kita tinggal klik new, kita kasih teks kode NT. Nah lalu kemudian nanti tinggal klik OK saja, kurang lebih seperti itu ya. Nih, nah karena tadi kita lanjutin saja ngapus-ngapusnya. Kita ada list text code. Alex. Oke. Oke. Karena kita sudah ngapus semuanya, kemudian kita edit yang GST. Yang text code ini kan GST diubah jadi PPN. PPN jadi deskripsinya ganti jadi pajak. Kita klik OK saja ya teman-teman.
pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini PPN, kita skornya kita ganti jadi PPN ya teman-teman. Terus deskripsi juga kita jadi pajak pertambahan nilai. Kemudian eh, untuk rate itu 10% karena di sini juga 10 jadi 10-nya. Nah, kemudian link text box kemudiannya tetap ke Catchpad dan kalau untuk link account forward-nya tetap ke ya teman-teman kemudian untuk link account Vortex itu kita ke get income karena ini masih GS Collab kita ganti ke jadi PPN income maaf jadi PPN outcome use account. Nah, lalu untuk link account Vortex Pay itu tuh kita ganti ke PPN income. Nah, karena ini udah untuk link card for opportunity-nya ini kita klik OK saja. Kemudian yang untuk ente kita ganti deskripsi jadi tidak kena pajak. Dan di sini kita klik outcome. Sama ya, seperti itu, seperti yang tadi di awal. Kemudian link card vortex-nya itu ke income. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, karena ini sudah kita kemudian eh setelah itu kita akan nge-setting link account kita ini. Ini kan kita caranya kita ke setup. Kemudian di sini ada link account dan lalu oh maaf ke balance. Eh bener maaf ke link account terus account abaikan accounts. Nah, untuk yang di sini untuk yang equity ada passive funds ini kita ganti ke cash in bank, klik OK. Teman-teman selanjutnya kita klik OK, terus kemudian kita ke setup lagi, ke link account lagi, terus sales account. Nah, untuk sales account ini kita akun kemudian untuk yang aset account Vortex receivable-nya itu eh kita lihat di sini karena di sini ada equipment at a cost pada cash email kita ganti ke akun eh kita kita ganti ke pada akun
akun reservable. Kita cari dulu di sini akun reservable. Hmm, Nah, akun reservable pada cash in bank. Karena ini sudah, jadi kita tinggal klik oke, lalu lanjutkan ke setup, link account, ke purchase accounts. Hmm, Nah, untuk pada di purchase accounts ini akan payable cash in bank. Sini akun payable pada cash in bank sudah betul dicentang karena ini diganti, gak usah dicentang. Ini klik oke saja. Di sini gak usah di. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita untuk yang cash in bank kita masukin di sini sebesar 41.520. Kita klik. Ya, sebentar ya teman-teman. Kita masukkan sebesar 41 eh, 520 ribu. Ini. Untuk selanjutnya itu cash in bank. Terus kita masukkan ke petty cash. Di sini petty cash sebesar 9.800.000. Lalu lanjutkan ke akun reservable sebesar 85.800.000. Kita enter. Untuk affordable debit, karena di sini kredit ya, kita kasih tanda minus 11.800.000. Oke, lanjut ke merchandise inventory sebesar 520. Sebentar, ini kurang 520, 1, 2, 3, 20 juta. Lalu ke store supply 9.800. Ini kelebihan yang store 9.800. Ya, oke. Kita ya kemudian kita pergi dulu ya. Lanjutkan perpet insurance. Kita perpet insurance sebesar 15.300. Kita klik 15.300. Enter. Kemudian kita lanjut sebenarnya kita diperpanjang ini aja. Lalu kita lanjut Propitex. Propitex itu sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Ada volunteer karena tidak ada. Kita lanjut ke
Lalu kita lanjutkan untuk bank service charge itu sebesar 6.600.000 dan balance. Nah, teman-teman ketika kita sudah memasukkan semua nama akun-akun dan neraca, lalu di sini tulisnya Eman love to alerts dan di sini kalian hasilnya 0. Nah, berarti itu namanya kita balance dan tidak ada akun-akun atau jumlah akun yang salah memasukkan gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membuat neraca saldo, memasukkan neraca saldo dan balance, nah sekarang kita ke membuat daftar customer dan supplier. Nah, itu caranya kita masuk ke card list. Di sini kita klik ke card list. Nah, lalu kita ke customer. Pertama, data customer itu di sini udah ada ya di sini. Terus kita klik new. Nah, kita masukkan nama customer-nya. Yang pertama Techno Computer. Tek- Lalu kita tap card-nya itu C001, address-nya Jalan Tir di Jalan Tirtayasa. Sebentar, ya. Jalan eh, Tirtayasa nomor 22 Bandung. Nomor 22, eh maaf, 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 maaf. Untuk city-nya di sini Bandung. Untuk state-nya Jawa Barat. Lalu country-nya Indonesia. Kemudian kita ke phone number 02266230197. Nah, kita klik new. Kemudian kita lanjutkan ke daftar customer selanjutnya, yaitu Transkomputer. Transkomputer, lalu card-nya itu C002, kemudian address-nya Jalan eh, Cileunyi Raya. Di sini teman-teman lakukan sama seperti yang awal. Pengisian tuh lakukan seperti sama saja yang awal ya. City-nya diisi dengan Bandung, kemudian state-nya sama seperti Jawa yang awal, Jawa Barat, Indonesia. Phone number-nya 0227235454. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke customer selanjutnya dengan nama Mega, sebentar, maaf. Mega Komputer.
Lalu tap saja ya teman-teman, dan untuk card ID-nya kita isi dengan no, yaitu C003. Di sini teman-teman lakukan seperti sama pengisiannya sama yang awal. Sini kita klik new, kita lanjutkan lagi customer selanjutnya untuk pengisian itu Prima Komputer. Di sini teman-teman tinggal tap saja seperti sama ya untuk lakukan seperti yang di awal, sama saja untuk cara pengisiannya. Empat. Nah, ini sudah karena di sini empat kita klik OK karena semuanya. Nah, teman-teman di sini sudah masuk data-data customernya dari Mega, Prima, Tekno, dan Trans juga. Kemudian sekarang kita memasukkan data supplier. Kita klik yang supplier, kemudian kita klik new. Untuk caranya itu sama saja seperti tadi cara memasukkan data itu sama saja cara memasukkan dengan customer. Untuk name-nya kita sesuaikan PT 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 Makmur Makmur Jaya. Lalu teman-teman sama saja untuk card ID kita tap saja yang ada di tap saja yang di laptop, yaitu nomor S001, tap untuk addressnya BLT lantai 1 no. Teman-teman, tadi kan kita sudah memasukkan data-data customer dan supplier. Nah, setelah ini kita melakukan daftar saldo piutang. Nah, caranya itu kita close terlebih dahulu. Caranya kita ke setup, lalu kita ke balance. Untuk piutang dagang itu kita kita ke customer balance. Ini untuk yang piutang dagang ya, teman-teman. Kita klik, oke, lalu kita klik add sales. Nah, kemudian kita masukkan di sini yang pertama customer yang pertama itu ada Tekno Komputer. Kita klik Tekno Komputer, lalu tab eh transnya kita ganti jadi in a given terus balance days-nya itu 30, lalu klik OK. Invoice-nya kita masukkan nomor faktur. Di sini kan ada nomor faktur, jadi invoice-nya kita masukkan di situ, yaitu F11 garis miring 12 12. Nah, untuk tanggalnya
25 garis miring 11 garis miring 2020. Kemudian kita tap. Nah, ini untuk memonya itu kita masukkan saldo awal piutang dagang. Saldo awal. Nah, untuk totalnya, total includingnya itu ini ya teman-teman, 34.100.000 karena di sini total including tax berarti itu total keseluruhan yang sudah sama pajak jadi sebesar 34.100. Nah, maka di sini maaf ada kesalahan 34.100. Kita kemudian setelah itu kita ini ganti jadi NT. Terus teks kode. Nah, record. Jadi kita lanjut ke record. Ini klik saja oke ya teman-teman. Nah, untuk itu kita add sale. Nah, customernya kita ganti jadi kita klik transkomputer ya teman-teman. Kita tap untuk termsnya kita ganti jadi and a given. Nah, untuk balance days-nya itu sama seperti kayak tadi 30. Kita klik OK. Oke. Untuk fakturnya F F 11 garis miring 25. Tanggalnya 29 bulan 11 2020. Lalu untuk memonya kita sebenarnya saldo teman-teman untuk pengerjaan keduanya ini sama saja seperti yang awal ya caranya. 28 klik OK. Nah, kemudian untuk ini kita ganti NT tidak kena pajak. Lalu klik record, klik OK saja. Nah, untuk yang terakhirnya customer kita ganti. Kita ganti jadi eh maaf. Untuk maaf untuk karena tadi klik jadi kita isi 23 bulan 11. Ini ya eh ini sama saja saldo.
900 juta. Kita record, lalu kemudian kita Excel. Hmm. Kita Excel, kita masukkan data selanjutnya. Eh, Primal komputer. Kita ke Primal komputer dan ini kita ganti jadi eh and again terus balance due days jadi 30. Untuk total including ini 3.300.000. Nah, kemudian untuk ini jadi NT, terus kita record. Nah, untuk teman-teman, karena di sini ada tulisan congratulation, nah berarti ya ini teman-teman tidak ada kesalahan dan invoice-nya ini sudah benar gitu. Kita masukkan itu sudah benar. Jadi teman-teman ketika ada tulisan congratulation di sini, teman-teman tidak ada kesalahan dan tidak ada kesalahan. Nah, bahwa teman-teman yang dimasukkan data ini sudah sesuai dengan daftar saldo piutang yang sebesar 80.800.000. Jadi teman-teman ini sudah balance. Maka kita tinggal klik OK. Ini klik OK saja. Nah, makanya sesuai. Total salesnya di sini 80.800.000 di sini. Di Lengers pun sama 8.800.000. Nah, kemudian sekarang kita coba ke kartu utang dagang. Nah, dalam kartu utang dagang ini totalnya itu sebesar 69.300.000. Maka sekarang kita close dulu yang ini, kemudian kita masuk ke setup, lalu ke balance, ke ke supplier balance. Kita ke supplier balance. Nah, kita add purchase di sini. Yang pertama kita masukkan PT Makmur Jaya. Nah, PT Makmur Jaya. Lalu untuk termsnya sama kayak kita ganti jadi in a given days. Dan untuk balance-nya jadi 30. Jadi tinggal klik OK. Untuk manufakturnya itu kita sih dengan C15.234. Type saja untuk tanggalnya 23 bulan 11 2020. Nah, untuk memonya ini saldo awal utang dagang. Nah, teman-teman untuk memasukkan utang dagang ini sama seperti piutang dagang ya untuk pengerjaannya. Dan di sini mah 23 100. 23 100.
23.100.000. Terus untuk test code-nya kita ganti jadi NT, kita use tag, lalu kita record, terus klik OK saja. Kita kita add purchase lagi. Kita yang kedua ada si fees di abadi. Nah, untuk terms-nya sama. Ini kita in a given, terus ini 30. Klik OK. Lalu kita masukkan nomor fakturnya ya. F1128889 untuk tanggalnya tanggal tanggal 20 bulan 11 2020. Kemudian teman-teman kita tap untuk memonya saldo awal utang dagang. Pengerjanya sama seperti yang awal ya teman-teman. sebesar sebesar 17.600. Tap saja. Ini kita ganti jadi NT, hashtag, record, dan klik OK saja. Kita ke add purchase-nya. Yang terakhir yaitu PT Lodan. Kita ganti. Ini gitu. Datanya dulu folder data. Nah, congratulations. Berarti your total outstanding purchase equal the balance. Nah, berarti di sini teman-teman masukinnya sudah sama sesuai dengan sama daftar saldo utang dagang yang ada di sini. Kita tinggal klik OK. Ini klik OK aja. Nah, setelah ini kita klik close. Kalau udah balance, kemudian setelah ini kita membuat daftar persediaan barang atau inventory. Nah, teman-teman di sini untuk caranya itu kita ke inventory. Nih di sini ya, teman-teman. Lalu kita ke item list di sini. Nah, kemudian kita klik new. Di sini item numbernya tuh kayak masukkan 1 2 30. 30. Oke. Lalu namanya IBM IBM P 230. Nah, kita checklist semua ya, iBuy Centrumnya semua. Lalu ketika sudah checklist semua, cost of ini ke cost of goods sold. Kemudian yang ini
kita linkkan ke sales. Sales, klik is kan. Di antara set account for inventory, kita ke ke merchandise inventory teman-teman. Oke, use case. Setelah mengisi ini kita isi kolom buying detail. Kita masuk ke buying details. Untuk buying unit of measure-nya kita klik jadi tulis jadi unit. Kemudian untuk tag kedua-nya itu kita ganti jadi ppn. Nah, setelah ini kita klik OK, lalu kita klik OK saja. Lalu ke sayang details. Nah, setelah ke kolom sayang details di tank ini kita masukkan base sales price-nya. Base sales, yaitu sebesar 16 juta nih. Base selling price-nya. Kemudian di sini tulis unit. Unit, terus di sininya ppn. Kita klik ppn, kalau sudah, kita klik OK. Di sini maaf tadi ada terkendala laptop saya. Nah, teman-teman kita masukkan dulu kuantitinya. Tadi saya sudah memasukkan quantity itu dengan cara adjust. Ketika sudah diklik, lalu kita adjust inventory. Karena ini sudah di-record, jadi you record agreement sudah dimasukkan. Jadi maka saya tidak perlu memasukkan lagi ya teman-teman. Kita klik close aja. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya setelah kita udah bikin persediaan barang dagang, teman-teman kita bikin dokumen transaksi, dokumen-dokumen transaksi ini. Langkah selanjutnya kita bikin transaksi karena yang di awalnya di sini bukti penerimaan kas ya karena jadi kita pergi ke sales lalu kemudian kemudian kita ke receive payment karena kita menerima uang. Kemudian customer di sini kita isi dengan Techno komputer. Iya, teman-teman di sini maaf tadi ada terkendala. Maka teman-teman di sini ketika tadi kita sudah menulis tanggalnya, teman-teman tinggal klik tab saja yang ada di laptop sampai out of the balance-nya ini nol. Sampai out of the balance-nya nol. Nah, setelah kita sudah, teman-teman tinggal klik record. Klik record. Dah. Ketika kita dan ini kan penerimaan kas, lanjut kita ke voucher kas. Kita close, kita ke banking, lalu kita ke spend money, lalu di sini cash in bank-nya diganti jadi petty cash, lalu account, kemudian kemudian check number-nya itu kita kasih V12-2, kemudiannya tanggalnya 4 Desember 2020, amount-nya total 975.975.000. Kita tap saja. Untuk memonya kita pembayaran kantor apa nih? Listrik dan telepon.
Istri dan telepon bulan Desember. Kita langsung tap saja. Apanya kita pilih yang pilih yang expandable ya teman-teman. Mana ya? Ini dia expandable. Nah, kemudian di sini kita tap saja. Kemudian kita klik record. Nah, nah, oke, karena tadi sudah selanjutnya setelah itu kita ada faktur. Kalau faktur untuk masukin faktur sama faktur pembelian sama faktur penjualan itu perbedaannya ya, teman-teman. Nah, kalau dari sini itu eh, kalau faktur pembelian ada nama supplier, kalau faktur penjualan itu ada nama kita, ada nama perusahaannya atau nama atau di sini ya kopi, kopi gitu. Nah, untuk memasukkan transaksi penjualan faktur ini kita masukkan ke kini nih, ini. Terus saja kita ke sales, ke bagian enter sales. Setelah itu untuk layoutnya ini kita ubah jadi item kan sebelumnya service ya kita ubah jadi item ya, oke. Lalu kita ubah jadi item, oke. Tas inklusif di sini kita hapus, gak usah. Customer itu kita cari dari Transkomputer, kita tap eh terus kemudian kita tap di sini ya nih. Terus kita ganti jadi in a given, kemudian di sini ya jadi 30, klik OK. Kemudian kita masukkan invoice number F12 strip 1 untuk tanggalnya tanggal 6 Desember 12 2020. Hmm. Sebentar ya, teman-teman. Iya, teman-teman, mohon maaf ya, tadi ada kendala di laptop saya. Nah, jadi tadi kan sudah memasukkan untuk penjualan ya.
data-data nota kredit, maaf, untuk nota kredit di sini. Nah, di sini kan teman-teman untuk nota kredit di sini total jumlahnya udah sama ya teman-teman, 55 juta. Nah, jangan lupa teman-teman yang item number di sini, yang item number kan ada tanda panah nih ya. Nah, di sini diklik, terus untuk yang salesnya ini diganti jadi sales return. Nah, klik questions dan klik oke. Nah, kemudian sama nih yang keduanya juga nih yang aser. Nah, diklik juga nih tanda panah yang item numbernya. Lalu di sini yang sales juga diubah menjadi sales return. Terus lalu klik oke. Karena semuanya sudah sama, kita tinggal klik record ya. Kita lanjut ke register. Sebentar ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini untuk tanggalnya dari tanggal 1 bulan 1 2020 ya. 2020 sampai tanggal 31 bulan 12 Desember tahun 2020. Nah, karena kita ini sudah, teman-teman ke karena sudah kita ke return and credit di sini ya teman-teman. Nah, tadi kan udah ke return and credit ya teman-teman. Kita klik apply to sell. Nah, kemudian kita di sini teman-teman kita samain ya untuk nomornya itu NK 12 strip 1 dan untuk tanggalnya tanggal 7 bulan Desember 2020. Lalu kita klik amount apart yang tanggal 6, lalu kita tap sampai out of balance-nya ini 0. Nah, di sini out of balance-nya 0, teman-teman. Nah, sudah 0 karena out of balance, kita klik record, lalu kita klik close, dan di sini kita klik close juga, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masukin data transaksi yang terakhir ya teman-teman. Ini kan pembelian ya, kita ke purchase, lalu ke enter purchase. Setelah itu layoutnya ini jangan lupa kita ganti jadi item, klik OK. Kemudian kita untuk suppliernya, itu oh, sebentar, maaf, maaf, maaf. Ya, untuk supplier di sini kan CV setia abadi, kemudian termsnya kita ganti jadi sama in a given 30, tinggal klik OK. Terus ini purchase-nya F06, untuk date-nya tanggal 26 bulan 12 2020. Kemudian tab saja. Nah, untuk bill-nya di sini quantity ya, teman-teman. Kita masukkan bill-nya ini quantity kan 12, kita tab saja. Untuk item number-nya itu 12, kita tab saja. Dan deskripsinya IBM ya, teman-teman. Kita masukkan price-nya 16.400. Kita tab saja. Nah, teks inklusifnya ini teman-teman diganti ya. Nah, teman-teman maaf untuk teks inklusif kita tetap dicentang saja. Nah, kemudian teman-teman tetap tap, maaf. Kemudian teman-teman di sini lakukan tap tab. Nah, kita
Yang masuknya yang kedua, 11, lalu teman-teman tinggal tap lagi. Untuk itu ya, teman-teman tap, 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 kita masukkan harganya 12.400. Tuh, teman-teman tap, tap, tap lagi. Ternyata teks inclusive tetap kita matiin ya teman-teman. Ini di sini berubah. Jadi kita ganti hmm, 16.400. Tap, 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 tap. Di sininya 12.400. Tap, 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 tap. Maka karena tadi kita sudah di teks inklusifnya kita hapus dan sudah diganti price-nya, maka untuk total amount-nya ini sama ya teman-teman, 366.520 di sini dan teksnya juga sama 3320. Nah, uh, nah tuh teman-teman juga setelah itu kita jangan lupa mengubah lagi ya di sini karena kan uh, kita ubah menjadi sales sales achievement. Nah, lalu klik OK. Kemudian yang keduanya pun sama, sales, kan, klik OK. Teman-teman di sini setelah sama kita klik record, lalu di sini kita klik no saja. Kemudian kita di sini kita klik cancel. Nah, lalu kita di sini diminta untuk mengecek data company-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek untuk transaksi-transaksi jurnal ya. Kita klik ini transaksi jurnal, lalu kita bikin dari sini. Bulan 1, bulan 2020. Dan ini ya tanggal 31 bulan Desember tahun 2020. Nah, teman-teman di sini kayak kita ada general, terus distribusi, reserve, sales, terus di sini ada purchase, ada inventory, dan di sini itu untuk semua jurnalnya ya teman-teman. Ya, seperti itu kurang lebih ya teman-teman untuk cara mengeceknya. Kita itu ya tadi kita untuk mengeceknya itu bisa ke transaksi jurnal. Nah, yang ini untuk transaksi keseluruhannya teman-teman kita nih kelas. Kan tadi diminta ya untuk mengecek data company auditor, kita ke account, kita ke account, terus ke company data auditor. Lalu kita di sini kita klik next. Kemudian kita teman-teman di sini kita next lagi dan tanggalnya di sini diganti jadi tanggal 31 bulan 12 2020. Lalu kita klik run review. Nah, kemudian di sini sudah tercentang ya teman-teman. Tadi kita udah klik run review karena di sini udah kecentang semua ya. Artinya kalau kecentang semua itu tidak ada data kesalahan. Kemudian teman-teman kita klik next. Kita run review kembali dan di sini sama apa sudah tercentang semua. Berarti artinya Anda memasukkannya sudah benar dan sudah sesuai, tidak ada kesalahan. Nah, kalau misalnya jika ada kesalahan itu biasa ada tanda tanya.
Nah, karena di sini tidak ada kesalahan, maka di sini kita centang. Maksudnya centang semua gitu, artinya ini sudah benar semua ya. Ya, di sini kan tadi sudah tercentang semua, artinya sudah benar ya. Kita tinggal finish, klik finish, dan di sini tulisan do you want to print the report, dan kita klik no. Nah, karena tadi sudah semua, tidak ada kesalahan dalam memasukkannya, cukup mungkin itu saja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada beberapa beberapa ada video yang terpotong karena terkendalanya di laptop. Namun tadi ketika dikerjakan tidak di-record karena ada beberapa yang ketika sedang dikerjakan laptop saya terkendala dan alhamdulillahnya tadi ternyata tidak ada ya, tidak ada kesalahan dalam memasukkannya. Hanya saja saya ada beberapa ketika sedang itu tidak di-record. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.